Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa jadi saksi loh. Kita nggak bisa bicara tentang sesuatu yang kita nggak tahu. Ada konflik yang kita tahu. Kita tahu siapa yang benar, kita tahu siapa yang salah. Dan kita bisa bikin perbedaan. Tapi seringkali orang Kristen nggak mau ambil bagian. Ini wilayah konflik. Di dalam wilayah konflik berlaku hukum perang, bukan hukum sipil. Teman saya di dalam grup itu dan mereka mengumpulkan donasi untuk membantu perjuangan di sana gitu, membantu perjuangan di Palestina. Kadang-kadang ngomong doang pintar gitu, tapi waktu praktek untuk diri sendiri dan untuk keluarga tuh itu susahnya setengah mati. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di acara Make Sense, Save and Serve, suatu acara talk show yang merupakan kolaborasi dari GSKI Selipi dan GSKI Gajah Mada. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengingat saja, acara Make Sense ini akan mengangkat isu-isu yang terkini yang sedang viral di dunia maya dan sosial media kita untuk dibahas dalam sisi Alkitab. Hari ini masih dengan saya Tamara dari GSKI Gajah Mada, ditemani juga oleh rekan saya Debra dari GSKI Selipi. Halo Bu. Halo, Tam, hari ini kita mau bahas isu yang sebetulnya sudah lama ada di TV ya atau sosial media, tetapi sampai sekarang belum dingin-dingin. Itu masih panas sekali. Masih panas? Iya, kayaknya di microwave terus. Goreng kalau bahasa sekarang ya. Tapi karena kita sudah mendengar dari berbagai sudut pandang, oleh sebab itu sekarang waktunya kita mau membahasnya dari sisi Alkitabiah. Begitu ya? Dari sisi kita juga sebagai orang Kristen? Ya, dari sisi kita juga sebagai orang Kristen. Hari ini tidak lain dan tidak bukan, wajahnya tidak asing, kembali kita bersama dengan Bang Ruli Simorangkir. Halo. Halo Bang. Hai. Sehat Bang? Sehat, aman. Aman. Kita sudah beku nih berapa minggu ya? Berapa minggu break. Kita break. Libur nih. lebaran kita. Nah, sekarang kita mau kembali lagi membahas satu isu nih Bang. Ya. Yang kita tahu dari segala negara, dari semua negara ini memandang ke satu arah ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan isu konflik antara Palestina dengan Israel. Ya, itu hot sekali. Kan kita tahu nih Bang berita-beritanya. Meskipun sekarang dalam kondisi gencatan senjata nih ceritanya kan. Tapi konflik antara Israel dan Palestina kita tahu dalam sudut kita pun sebagai orang Kristen sudah udah lama sekali gitu ya. Kalau kita lihat sejarah dari zaman Alkitab dulu juga sepertinya tanda-tandanya dari dulu udah ada. Tapi toh ini konflik memang baru muncul setelah tahun 1947-an kalau nggak salah ya Bang ya. Ya. Kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang kenapa tertimbulnya konflik ini. Tapi paling nggak sedikit kali, boleh kali Bang kasih sedikit background lah. Menurut Abang gimana kalau dari sudut pandang Abang? Enggak lah, kita emang dari tadi kan pengen ngomongin tentang konflik ini. Ya, kita akan ngomongin sih konfliknya. Tapi kita akan cari makna rohaninya kan gitu. Apa sih yang kita bisa pelajarin dari konflik ini ya? Terus jadi gimana pertanyaannya? Backgroundnya gimana nih ceritanya Bang? Backgroundnya ruwet. Backgroundnya tuh ruwet banget cerita ini. Waktu kemarin ibu-ibu ini ngehubungin saya untuk ngomong tentang konflik Palestina. Wah, tadinya rambut saya panjang jadi botak. Bingung mau ngomong apa dan dari mana gitu.
Saya bacain banyak banget material-material untuk bisa bicara tentang ini hari ini. Aduh, saya baca tentang sejarah tanah Palestina itu. Ada orang yang berargumen bahwa ternyata bangsa Palestina itu nggak ada. Bahwa ternyata bangsa Palestina itu adalah suatu posisi politik untuk kepentingan tanah Timur Tengah. Ada lagi yang nulis bahwa sesungguhnya Israel itu pernah beli tanah ini dari orang-orang tertentu, dari suku-suku tertentu jauh hari sebelum Israel masuk ke tanah Palestina, tanah perjanjian ini, tanah Palestina ini. Ada lagi yang nulis bahwa ternyata ini, ternyata begitu dan begini dan begitu. Banyak banget. Pada akhirnya saya kembali lagi ke posisi yang disebut dengan testimonium de auditu. Jadi dalam istilah hukum ada namanya testimonium de auditu. Kesaksian dari orang yang tidak benar-benar mengalami, merasakan, mendengar sendiri tentang suatu peristiwa bukanlah kesaksian. Jadi kalau hari ini GSKI Slipi dan GSKI Gajah Mada mau datang ke saya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini, sebetulnya posisi kita ini testimonium de auditu. We don't know. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa jadi saksi loh. Kita nggak bisa bicara tentang sesuatu yang kita nggak tahu. Loh, yang nonton acara ini bilang gini, kalau gitu ngapain gue nonton, gue matiin aja lah TV ini. YouTube apaan nih, gue nggak dikasih tahu apa-apaan, capek deh, matiin. Enggak, ada sesuatu yang kita bisa pelajarin. Begini, dalam suatu konflik, siapapun konfliknya itu ya, seringkali kita tuh ada di dalam posisi tidak tahu. Yang bikin konflik itu makin bulet, pakai bahasa Jermannya, bulet makin gak karu-karuan adalah ketika makin banyak orang yang sebenarnya gak tahu, tapi berasa tahu, kepengen ngomong seolah-olah dia tahu. Berantakan, konfliknya jadi ancur-ancuran. Coba lihat, gak usah ngomongin konflik Palestina, kita tarik ke yang lebih dekat sama kita lah. Di dalam kehidupan gereja misalnya. Kita gak tahu konfliknya. Kita cuma dengar katanya si Anu ini begini, yang ini bilang katanya Unu begunu gitu kan. Terus kita ikutan ngomong, ikutan ambil posisi. Di situ konflik itu nggak selesai, konflik itu makin panjang. Di keluarga juga begitu. Tante yang ini kayaknya begini deh. Lu pernah dengar nggak? Lu udah dengar belum? Gitu kan? Lu udah denger belum? Terus kita dengerin dan kita ikutan ngomong. Yang ada berantakan. Nah kita ini dipanggil, ditebus dengan darah yang mahal, dimenangkan untuk kepentingan Allah, ya kan? Ketika kita dimenangin, terus kita ikut-ikutan cawe-cawe dalam konflik yang kita nggak tahu, aduh, nggak jadi solusi nggak? Nah di sisi lain lagi, ada konflik yang kita tahu siapa yang benar, kita tahu siapa yang salah. Dan kita bisa bikin perbedaan. Tapi seringkali orang Kristen gak mau ambil bagian, gak mau ambil resiko. Akhirnya cuma ngikut aja sama pihak yang bisa kasih keuntungan. Ini kan jelek. Jadi yang saya mau bilang pada akhirnya yang saya mau bilang begini. Dimanapun kita berada, kita gak usah ikut-ikutan di dalam konflik kalau kita gak benar-benar bisa ambil bagian, kalau kita nggak bisa bawa kebenaran ke tengah-tengah konflik itu. Mendingan kita stay off. Tapi kalau kita memang benar bisa membawa perbedaan dalam konflik itu, membuat perdamaian bagi orang yang lagi berkonflik, kita ikutan dong, belain yang benar. Sampai di situ sih saya pikir pandangan kita tentang konflik Palestina ini. Banyak komentar netizen, banyak juga sudut pandang yang kita dengar di YouTube ya. Netizen maha tahu kan? Netizen maha tahu. Apalagi yang 62. Udah lebih tahu. Netizen 62 paling ngeri ya.
ngeri banget. Yang peristiwa itu juga semua dihujani 62. Nah, sudut pandang dari YouTube itu kan banyak sekali mereka memberikan masukan atau pandangan atau sejarah, bahkan mereka buka di situ. Kalau tadi Abang bilang kita orang Kristen harus menyatakan yang benar, kita tahu yang benar kita nyatakan. Bagaimana juga kita tahu bahwa yang kita tahu itu benar gitu. Do research. Kita harus bikin research, kita harus bikin penelitian yang cukup tentang itu. Terhadap konflik Palestina, kalau misalnya ada yang bilang bahwa sebenarnya Israel udah pernah beli tanah ini dari berdasarkan sejarah loh ya, dia berdasarkan ngomong sejarah begitu ya. ini dan begitu. Ya udah, jangan bikin itu menjadi sekedar pernyataan orang lain. Bikin itu menjadi pengetahuan kita. Kita udah bikin belum? Belum kan? Jangan ikutan ngomong. Sementara di sisi lain nih, saya ngadepin gini. Saya baru minggu lalu kurang lebih, saya diundang untuk melayani satu kelompok anak muda. Anak muda yang marah sama Tuhan. Anak-anak muda yang ngerasa bahwa pengajaran dalam Alkitab itu bohong, mistik, gak berdasar, bahkan salah di dalam sainsnya. What do we do about it? Misalnya anak muda nanya kita begini, Bang, itu ya, kan ada Yunus. Yunus kan dimakan ikan kan? Bang, ikan apa bang yang bisa makan manusia? Dan masih hidup lagi. Ikan paus. Ikan paus gak segitu gedenya loh bang. Anak-anak muda ini pinter loh, mereka belajar loh. Mereka tahu bahwa perutnya ikan paus nggak cukup gede loh, rahangnya nih di sini, di tenggorokannya nih nggak cukup gede loh untuk bisa nampung manusia. Terus bang, coba lihat bang, Yunus 1 bang, sama Yunus 2 bang. Berapa hari Yunus di perut ikan? 3 hari 3 malam. Nggak pakai oksigen bang. Apa dia sempat bawa tabung aqualang? Pakai napas gitu? Kan enggak bang. Udah gitu bang, perutnya ikan kan ada enzim yang tugasnya adalah untuk ngancurin makanan yang masuk bang. Kok dia nggak mati? Kok dia nggak dicerna sama ikan paus? Coba, kita bikin penelitian nggak untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Enggak. Ketika kita nggak bikin penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini, anak-anak muda jadi apatis. Berapa banyak anak muda di depan mata kita yang jadi marah sama Tuhan dan we don't do anything about. Kita sibuk mikirin Palestina sama Israel. Look, Israel itu adalah kalau diibaratkan anak-anak. Dia udah dewasa, dia pria dewasa yang tahu bagaimana caranya untuk lindungi dirinya. Kita ikutan ngomong juga nggak nyelesain masalah, malah bikin masalah. Sementara di depan mata kita ada anak-anak muda kita, termasuk anak-anak kita, yang marah sama pengajarannya yang kok kelihatannya culun amat sih. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah memang Yunus dimakan sama ikan? Ikan apa? Ternyata kalau kita bikin pendalaman, tahu nggak? Penggambaran tentang air dalam budaya Alkitab itu bicara tentang tentang wilayah orang mati, dunia orang mati, itu air. Nah, sementara kalau dibicarain bahwa Ayub dimakan ikan di dalam laut, itu sebenarnya hanya bicara bahwa Yunus mati 3 hari. Udah sesimpel itu aja. Tapi digambarin dengan cara penulisan metafora Yahudi yang cerita bahwa Yunus dimakan ikan. Itu cuma metafora. Tapi sebetulnya yang lagi dibicarain adalah bahwa ketika Yunus meninggalkan Allah, nggak jalanin tugasnya, Yunus mati. Kemudian Yunus sendiri juga bilang nanti di dalam tulisannya, dari dalam liang kubur engkau membawa aku keluar. Yunus digambarkan sebagai orang yang mati. Nah, yang beginian kan harusnya kita gali dong. Risetnya itu harus terhadap rahasia-rahasia yang ada di dalam Alkitab yang belum terbongkar. Itu kan lebih worthwhile untuk bawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Sekarang kita sering banget bilang, anak-anak kamu harus belajar Alkitab. Kamu harus jadi anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak bilang begini, lu gak belajar. Yang diurusin Palestina sama Israel. Sampai bikin video panjang banget untuk Pak Jokowi.
Enggak, that's a good point, you know. Emang kita perlu bikin video penjelasan ini dan itu betul, tapi apakah membawa berkat buat orang lain? Bagaimana kalau kita bikin effort, bikin suatu riset, pendalaman terhadap rahasia-rahasia Alkitab supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak muda kita? Saya akan mewakili salah satu netizen untuk tanya ceritanya. Kalau kayak gitu abang gak peduli dong dengan situasi yang ada di sana. Kan kasihan. Kita dengar, kita baca, kita doing research bahwa terjadi kekerasan terhadap HAM di sana. Banyak penduduk-penduduk di sana yang akhirnya terintimidasi katanya. Dan hidupnya jadi susah. Oh, kita sebagai dari sisi humanis kita harus melakukan sesuatu dong bang. Gimana menurut abang? Puji Tuhan, ini sih kalimat yang bagus banget. Saya jadi mengkeret ditanya begitu. Iya ya, jangan saya nggak peduli ya. Tapi coba perhatiin ya. Ini wilayah konflik. Di dalam wilayah konflik berlaku hukum perang loh. Bukan hukum sipil. Nah di dalam hukum perang memang akan ada permasalahan-permasalahan tentang HAM dan lain-lain. Tapi perhatiin bahwa panggilan Yahudi dari zaman dulu, ini sesuatu yang mestinya kita gali terus nih. Apa sih panggilan Yahudi? Panggilan Yahudi adalah untuk bersikap sedek, tirdof. Itu prinsip Yahudi yang terus dijalanin. Sedek, tirdof. Bahasa Indonesianya, sedek, tirdof itu bahasa Indonesia gini. Kamu harus menjadi orang yang mengejar dan menegakkan keadilan. Itu panggilan Yahudi. Sehingga walaupun di wilayah konflik, walaupun yang berlaku di situ adalah hukum perang, tapi coba lihat bagaimana Israel ngebom. Waktu dia mau ngebom, misalnya kantor berita yang baru-baru ini dibom, dia make sure kantornya kosong. Itu fakta. Dia teleponin orang-orang di sana supaya keluar dulu. Padahal ini konflik loh. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang kombatan bisa. Artinya orang-orang yang memang harusnya diserang. Tapi they make sure untuk nelpon dulu orangnya keluar. Gak ada loh dalam perang. Orang nelpon musuhnya. Musuh. Keluar Kok mau ngebom Kan bisa kacau rahasia. Tapi itulah yang dia buat. Kenapa? Karena mereka punya prinsip sedek, tirdof. Nah, saya peduli atau saya nggak peduli? Saya sangat peduli sama apa yang terjadi di sana dari sisi humanismenya. Tapi ayo kita bikin pelajaran yang ada di sana lebih dekat ke rumah. Kenapa? Gimana tuh maksudnya? Gini loh, kita ngajarin anak-anak kita nggak untuk jadi orang-orang yang adil. Itu bukan panggilan keluarga kita. Nah, kamu jadi orang-orang yang adil ya. Pernah nggak anak-anak kita dengar istilah Yahudi tadi? Sedek, tirdof. Pernah nggak? Jangan-jangan enggak. HAM yang anak-anak kita dong perhatiin duluan dong. HAM kita dulu dong yang harus diperhatiin. Mereka di sana, well, they can deal with it. Di sisi satu, Palestina atau siapa ini sebelah kiri, mereka nyerang juga kok ke sini. Yang di sini bertahan tapi juga ada juga nyerangnya bandel-bandelnya. Ini wilayah konflik. Nah kalau kita ngomongin HAM di wilayah konflik, rada beda. Yuk bawa ke rumah yuk, didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang adil. Itulah panggilan sebagai orang benar. Tapi tidak salah juga dong ada video viral itu yang beredar terbuka buat Bapak Presiden itu. Saya senang lihat begitu, bahwa bicaranya berarti juga berpengetahuan dan saya juga kagum karena hamba Tuhan itu memang pernah tinggal cukup waktu di Israel, dia belajar banyak tentang budaya Yahudi dan lain-lain, bagus. Nah, tapi panggilan kita sebagai tubuh Kristus itu kan beda-beda. Enggak semuanya jadi jari, enggak semuanya jadi hidung, enggak semuanya jadi mata. Hamba Tuhan sahabat saya itu dia udah ambil bagiannya. Kita ambil bagian kita sendiri juga. Bagian kita apa? Mengingatkan bahwa panggilan manusia adalah untuk menjadi manusia-manusia yang adil. Kita dicipta segambar serupa sama Allah. Kemudian dikasih nafas hidup sama Allah.
Karena kita dicipta segambar serupa dan dikasih nafas hidup, maka kita harus punya karakter yang sama dengan Allah. Apa sih karakter Allah? Allah adalah Allah yang adil, setia, dan rendah hati. Paling sedikit kan? Dia maha adil, dia maha setia, dia maha rendah hati. Oke, kalau begitu, bukankah kita harus hampir maha adil? Tapi kita jadiin itu sebagai pelajaran enggak? Kita terangin enggak itu? Kalau kita tanya sekarang, Bu Debra, adil itu apa sih? Kita bengong. Oh ya, adil ya. Ya kan? Kalau anak-anak kita, Cok, kau harus adil, Cok. Si Ucok bilang, apa rupanya adil tuh Pak? Kita bingung juga. Yang begini-begini harus terus kita dalami. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus, keadilan itu gini. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Keadilan adalah suatu sikap yang tidak pentingin diri sendiri. Itu. Dalam segala hal. Apapun itu. Kita mau nggak waktu kita konflik orang ikut-ikutan? Nggak mau kan? Jangan ikut-ikutan. Kita mau nggak kalau ada orang lagi, kalau kita lagi dalam konflik, ada orang bantuin kita. Dan kita posisinya benar, ada kan? Tapi ada nggak yang mau bantuin? Seringkali orang lihatnya gini, kalau gue bantuin lu ntar gue yang bengkak-bengkak. Daripada gue bengkak dan berdarah-darah, mendingan gue jauh-jauh deh, yang penting gue aman. Kan begitu terus sikap-sikap kita. Itu kan bukan sikap orang benar, ngapain Yesus mati buat kita tapi kita nggak adil? Kadang-kadang orang memang merasa posisinya Ini yang ditanyain jadi aman. galak jawabannya. Iya. Tunggu Bang. Tapi yang ngikutin happy kan, nggak ada masalah happy. kan. Memang Belum Oke, masuk ke oke. situ, belum masuk ke situ ya. Hah? Belum masuk ke yang Alkitabnya dong. Belum. Oke. Ini belum ya. Belum. Ya, udah. Tuh kan abang motong, saya lupa Ya, ada mau udah, nanya udah, apa. Oke, nggak dipotong. Apa ya tadi saya mau nanya? Oh bahwa gini, kadang-kadang orang seperti kata abang, merasa yang penting posisi saya aman dulu. Saya nggak mau ikut-ikutan terlibat dalam konflik, nggak mau. Jadi meskipun saya harusnya bisa seperti kata abang, melakukan sesuatu yang mungkin jadi mengubah sikap yang terjadi atau konflik yang terjadi, narik diri aja, yang penting posisi saya aman. Kalau kayak gitu kan nggak bisa dibenarkan juga kan Bang? Itu nggak bisa dibenarin. Ya, itu sikap yang tidak terhormat. Di sisi lain, selain dipanggil sebagai manusia yang adil, di sisi lain kita juga dipanggil menjadi kesatria. Ya kan? Kesatria itu adalah orang-orang pribadi yang berani membela kepentingan yang lemah. Ya kan? Ada banyak cerita di dalam Alkitab tentang kesatriaan. Ya kan? Contohnya Abraham. Abraham. Tuhan mau hancurin Sodom dan Gomora. Orang jahat nih. Mungkin zaman itu viral loh. Viral kejahatannya Sodom dan Gomora. Orang pada WA-WA-an ya kan. Kalau buka YouTube ketahuan. Gini, ngeri banget nih Sodom. Kelakuannya begitu men. Yoi. Ngeri loh, ini orang semua tahu. Tapi waktu Tuhan Allah datang kepada Abraham dan kasih tahu rencananya mau hancurin Sodom. Abraham bilang, no, jangan begitulah Tuhan. Masa Tuhan mau hancurin orang-orang di sana? Jangan-jangan ada 50 orang baik di sana. Really? Oke, kalau sampai ada 50, oke. Lihat, waktu Abraham datang kepada Allah dengan jawaban, no, itu kan kurang ajar. Orang lagi Allah yang maha mulia, dia yang maha hakim, dia yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Berbagi perasaan kepada Abraham, aku mau hancurin mereka, aku mau kamu tahu. Abraham bilang, no. Kalau saya bikin begitu ke bapak saya, ditonjok nggak ya? Iya kan? Tapi Abraham berani loh bela kepentingan Sodom dan Gomora yang dia tahu kelakuannya bisa minus banget nih orang-orang. Itu kan kesatria kan? Hukuman kepada Abraham harusnya apa kalau dia bikin begitu kepada Allah? Mati. Tapi demi 50 orang Sodom, kemungkinan ada 50 yang baik. Abraham berani. Enggak deh Tuhan. Kalau 10 gimana?
Ternyata nggak ada 10. Ada berapa orang yang baik dia di Sodom waktu itu? Yang diselamatkan aja. Iya, Keluarganya Lot. berapa orang yang baik? 5. 5. Siapa aja? Lot, istri sama 2 anak. 2. 4 ya? 4. Salah. Yang dihitung hanya laki-laki kan, kalau dalam tradisi Yahudi kan. Jadi ada berapa laki? 1 orang baik. Kalau Abraham waktu itu mundur terus sampai, ntar lu Tuhan, ntar lu. 10 mungkin enggak, kalau 1 gimana? Mungkin enggak terjadi loh. Tapi itu pembangkangan loh Abraham, betul gak? Tapi dia kasih lehernya untuk nyelamatin orang lain. Nah hari ini, berapa banyak dari kita yang rela orang jahat masuk ke surga? Kita rela atau enggak? Nah, berapa banyak orangnya? Berapa banyak dari kita yang rela orang jahat masuk ke surga? Enggak rela sih Bang. Ada yang gini, Tam, ada yang bilang gini. Buka kacamata dulu sebentar. Bang, tergantung kejahatannya Bang. Jahat banget enggak? Oke, petenung. Boleh masuk surga enggak? Petenung tuh apa sih? Tukang sihir. Tukang sihir. Dukun. Atau bahkan kalau di dalam Ulangan dibilang begini, kamu jangan jadi orang yang petenung ya. Juga jangan menjadi penelaah. Tahu nggak penelaah apa? Penelaah tuh orang yang baca nasib. Ya, Jadi pakai piala, dimasukin dadu, dikocok-kocok, kolok, dibuang. Itu nanti hasil dadunya itu nentuin nasib orang itu di masa depan. Itu penelaah. Menurut Ulangan itu gak boleh. Kalau orang bikin itu maka akibatnya Masuk neraka. neraka kan? Boleh nggak orang kayak gini masuk surga? Enggak. Lah, gitu kan jawaban kita kan. Tuh lihat Bang, orang jahat nggak pantas masuk surga. Nggak boleh kan penelaah? Coba kita buka Kejadian 44. Ayat 5 misalnya. Cerita tentang Yusuf. Yusuf kan nolongin saudara-saudaranya yang datang ke kelaparan kan. Terus dikasih makanan kan dari Mesir kan. Terus di tasnya Benyamin dimasukin apa? Piala. Piala itu untuk apa? Piala penelaah. Yusuf penelaah. Habis itu 44:15 dibilang begini. Masakan kau tidak tahu bahwa orang seperti aku ini bisa menelaah? Kata Yusuf. Yusuf penelaah. Masuk surga gak dia? Kita langsung bilang nggak bisa yang begituan Bang. Maksud loh, serius Yusuf nggak masuk surga. Tuhan Allah adalah pribadi yang setia. Dia maha setia, adil, maha setia, maha rendah hati. Dalam kemahasetiaannya, dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Katakan amin. Sedap. Amin. Jadi gue kayak lagi khotbah ya kan. Dia kan, dia nggak mau satu orang pun binasa. Betul ya? Maka dia kirim anaknya yang tunggal untuk selamatin kita di zaman perjanjian baru. Kira-kira anaknya yang tunggal itu juga menyelamatkan nggak kesalahan orang-orang di zaman PL? Iya kan? Iya dong. Menyelamatkan kan? Nah, Tuhan Allah nggak kepengen satu orang pun binasa. Kita? Yang Kita ini kalau sebagai anaknya juga kita juga harusnya sama. harusnya sama kan? Nah itulah harusnya yang nilai-nilai seperti itu yang terus kita ajar. Kita jangan berdalih, kita bilang, ntar dulu Bang, jahatnya seperti apa? Penelaah aja Tuhan selamatin. Tuhan selamatin loh, kalau gitu kita boleh menelaah dong Bang. Aduh jangan ngomong begitu dong. Saya lagi bicara bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Yusuf di zaman itu punya kelemahan. Dia terpengaruh, iya betul. Tapi lihat hatinya. Hati yang luar biasa pecah untuk Tuhan. Nah, dari berdasarkan penilaian itu, Tuhan Allah kepingin menyelamatkan Yusuf juga. Untuk orang hari ini, kita harus mikirnya begini. Bukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Bagian itu adalah kebijaksanaan Tuhan. Ya dong, kita bukan pemilik surga loh. Pemilik surga Tuhan. Dan Tuhan gak kepingin satu orang pun binasa. Yang punya ketentuan siapa yang masuk surga dan siapa yang enggak, itu Tuhan. Tugas kita apa? Membantu supaya orang bisa masuk surga sama-sama. Bikin orang jahat berhenti dari kejahatannya karena mereka melihat perbuatan kita yang baik. Baiknya seperti apa? Kita nggak ikut-ikutan urusan orang kalau kita nggak bisa bantu. Tapi kalau ada urusan orang yang bisa betul-betul kita bantu dan kita tahu duduk perkaranya, kita bantu, kita berani pasang leher kita. Kita yang adil, kita juga adalah orang-orang yang setia,
kita juga adalah orang-orang yang rendah hati. Itu kan bikin orang jadi berhenti dari kejahatannya. Kata Matius 5 itu kan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian lewat perbuatanmu yang baik itu mereka memuliakan nama Bapa di surga, kan begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kembali ke konflik Palestina dan Israel ini. Jadi agak melebar dan meluas, Okay. tapi tidak apa-apa. Yeah. Ada satu grup, saya tidak di dalam grup itu, tetapi teman saya di dalam grup itu, dan mereka mengumpulkan donasi untuk membantu perjuangan di sana gitu, membantu perjuangan di Palestina. Dan saya rasa juga saya tidak tahu grup dari saudara-saudari kita apakah juga ada untuk membantu perjuangan Israel, which is kayaknya nggak mungkin sih ya. Itu di grup itu membantu kemarin banjir di NTT dulu. Nah itu kemarin juga. Iya kan? Iya kan? Ya itu maksud saya ke arah situ gitu. Jadi kalaupun ada dari saudara-saudari kita yang mengumpulkan atau mungkin ngotot gitu ya bahwa enggak, Israel itu umat pilihan Allah gitu. Kita harus ngomong juga di YouTube. Kita jangan cuma diem. Nah, itu sikap dari saudara-saudari kita yang Kristen begitu. Seperti yang kalau tadi abang udah panjang nih ya ngomongin gitu, bukannya nggak boleh kan? Boleh, tetapi tidak dengan kebencian kali ya gitu ya bang ya. Saya tuh punya prinsip atau saya belajar begini. Seringkali di dalam hidup pilihan itu bukan soal A atau B. Bagaimana kalau pilihannya itu adalah A, B, C, dan D? Kenapa nggak kita bikin itu sih? Kenapa nggak begitu? Waktu kita masih rada lama nggak? Gitu. Saya bisa ngomong rada panjang Kira-kira dikit. 2 jam. Boleh Oke. bang, boleh. Nanti tetap dipotong tapi nanti. Ada 3 orang berdiri di halte, lagi hujan deras banget. Ada satu perempuan atau satu laki-laki yang ganteng banget, cantik banget. Kedua, ada orang yang dulu pernah nolongin hidup kita. Ketiga, ada ibu-ibu tua yang kelihatannya sakit dan kelihatannya perlu dibawa ke rumah sakit. Kita lagi dalam mobil, hujan-hujan, aman, nyaman. Di dalam mobil ya, dengerin musik, pakai AC, asik-asik ya. Lewat. Yang mana yang kita bantu? Di mobil 3-3-nya bisa masuk Nggak bisa, cuma satu yang bisa masuk. Cuma satu orang yang bisa masuk. Mobil sport Yang itu mana? berarti cuma Yang 2 mana yang seat. kita bantu? Lagi bawa banyak barang. Oke. Yang mana yang kita bantu? Yang cakep cantik ini bakalan ini kelihatannya bisa jadi suami keren nih atau istri keren. Terus kedua, orang yang dulu pernah bantu kita. We all life to him or her. Satu, perempuan ibu-ibu tua yang sakit. Yang mana yang kita bantu? Kalau di acara ini ya kita pasti ngomongnya yang ibu-ibunya lah. Kalau saya mikir tadi saya bilang, kenapa kita nggak bikin A, B, C, dan D? Bukan cuma sekedar milih A atau B. Kenapa kita nggak berhenti, terus kita bilang kepada perempuan atau laki yang ganteng itu dan orang yang dulu nolongin kita bantuin ibu-ibu ini yuk. Kita rame-rame angkat masuk ke dalam mobil, habis itu lu kan gue tahu baik, lu nyetir mobil gue ya, bawa ke rumah sakit. Nah kita ketinggal deh sama si perempuan atau cewek cantik. A, B, C, dan D all together, why not? Nah jadi kenapa kita nggak, oke, let's say kita bantu Israel. Tapi kenapa kita nggak juga bikin apa yang kita omongin hari ini di sini. Juga didik anak kita bikin anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan, anak-anak yang adil, setia, dan rendah hati. Kenapa nggak all at the same time? Seringkali orang milih cuman, yuk kita bantu, but then what? Kita terapin nggak kekristenan kita? No. Malah anak-anak kita menjadi anak-anak yang marah karena nggak ngerasa dapat ajaran yang bagus. Selalu ada angle yang bisa kita ambil dari semua peristiwa ya bang ya. Terutama untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita gitu kan. Karena memang kadang-kadang kita cuma bisa ngomong, ya kan bang? Kadang-kadang ngomong doang pintar gitu, tapi waktu praktek untuk diri sendiri dan untuk keluarga tuh itu susahnya setengah mati. Iya, betul. Apa yang mesti gimana ya? Apa komitmen apa yang mesti kita lakukan sih bang supaya itu bisa kita lakukan bersama-sama? Komitmen kita. Komitmen macam apa yang harus kita ambil? Menekat. Komitmen nekat. Emang cuma itu. Oke, gini serius ngomongnya gini. Yang membentuk
kita adalah apa yang kita tahu. Kalau yang kita tahu adalah nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang agung. Misalnya tadi panggilan untuk menjadi adil, panggilan untuk menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang rendah hati. Maka kita akan masuk menjadi orang-orang yang adil, setia, dan rendah hati. Itu nilai-nilai yang agung. Penuhin hidup kita, pengetahuan kita dengan nilai-nilai yang agung. Habis itu kita juga harus punya kebiasaan-kebiasaan kudus. Kita harus terus tingkatin itu. Kudus itu bukan cuma ke gereja nyanyi lagu pujian, tapi bagaimana menerapkan apa yang kita tahu itu di dalam hidup kita. Itu kan panggilan-panggilan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang kudus. Nah ayo, dimulai dari situ dulu, dimulai dari pengetahuan. Maka puji Tuhan, hari ini kita punya acara seperti ini. Saya punya host 2 yang keren banget. Host yang ngebawa, yang nantang untuk ngomong topik yang berat begini. Ada kru yang hari ini pagi-pagi udah datang ke sini bawa kamera, setup dan lain-lain. Puji Tuhan. Nah, tapi yang kita semua harap nih, termasuk semua yang terlibat di sini, ayo dong kita praktek. Nah, untuk bisa praktek harus nekat. Kita bakalan ngomong begini soalnya. Tapi Bang terlalu berat Bang, terlalu berat. Dengerin apa yang Tuhan Yesus bilang. Memang hal itu mustahil bagimu, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita berani jalan, kita berani dan mau nekat, Tuhan bilang, aku bikin kamu berhasil. Iya kan? Oke, sekarang saya ada satu pertanyaan, ini tergelitik sih sebenarnya udah lama gitu ya. Konflik ini kan Israel dan Palestina udah lama banget nih Bang. Saya ingat banget zaman dulu itu saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang ngomong begini, berdasarkan Kejadian 27 ayat 29 yang barang siapa yang mengutuki Israel itu, dia akan dikutuk sama Tuhan. Nah itu saya benar asli saya ingat banget ada hamba Tuhan yang ngomong begitu. Jadi dia bilang kita gak boleh kutukin Israel, apapun itu gak boleh, nanti kita dikutuk sama Tuhan. Pandangan Abang? Itu memang ditulis di dalam Utut juga, cara penulisannya juga hebat banget. Kata kutuk di situ tuh ditulis dengan permainan kata yang luar biasa cerdas dalam penulisannya. Pada akhirnya memang bisa diterjemahkan menjadi begini. Siapa yang menganggap lemah, jangankan cuma mengutuki kan perbuatan yang gitu kan, itu mengutuki kan. Tapi dalam firman Tuhan itu tuh permainan katanya luar biasa. Sehingga bisa terjemahin menjadi gini, kutuk. Siapa yang menganggap kecil Israel, yang memandang rendah kepada Israel, dia akan menerima aor, kutuk juga tapi pakai bahasa Ibrani aor, yang di depan mekalelcha, yang belakangan aor. Siapa yang mengutuk mekalelcha akan menerima aor. Aor di sini adalah penghancuran total. Jadi siapa yang memandang rendah kepada Israel akan mengalami kehancuran total. Lewat kalimat ini, maka makin firm lagi saya kepada apa yang saya percaya hari ini dan saya bagi. Perlindungan Allah kepada Israel itu luar biasa. Mandang rendah lu ke Israel, habis. Capek deh, habisnya. Israel perlu dibantu duit, 2/3 kekayaan ada di dia atau orang-orangnya. Perlu kita bantu duit kita receh. Habis itu udah jangan ngomong duit deh. Perlindungan Allah kepada Israel luar biasa. Siapa lagi yang bisa top it off? Gak ada. Ya. Nah, tapi juga di lain sisi, lagi-lagi nih, kita ada nilai yang harus kita terapin di dalam hidup kita hari ini. Jaga omongan yuk. Kita sering banget loh ngomong sembarangan, ngecilin orang. Kita sering banget ngomong yang gak benar. Padahal kalau kita mau belajar dari budaya Yahudi, ada pengajaran yang namanya lashon hara. Lashon hara itu dalam bahasa Inggris namanya evil tongue. Dalam bahasa Indonesianya gini, perhatiin ucapan. Terus mereka bilang lebih lanjut, penjelasannya gini. Sekalipun yang kita ketahui adalah kebenaran,
Tapi ketika kebenaran itu kita ucapkan dan nggak membawa berkat kepada orang lain, nggak membawa keselamatan kepada orang lain, jangan diucap. Prakteknya coba orang-orang hari ini. Lu tahu nggak? Direktur yang itu, dongo men, blow on, SMA aja nggak lulus. Lu tahu nggak kenapa dia nggak lulus? Nyontek. Emang bener? Emang dia itu kelakuannya dia zaman SMA. Lu tahu nggak? Dia di sini gara-gara mertuanya. Selamat siang Pak. Udah makan Pak? Saya. Kan gitu kan? Itu kan mengecilkan orang. Memang benar kok apa yang terjadi itu semua benar. Itu memang betul juga mertuanya. Tapi membawa berkat nggak kalau kita omongin? Disambung sama Tuhan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu? Jangan perbuat itu kepada orang lain. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain, gitu kan? Nah sekarang kita mau nggak diomongin begitu? Tapi kita bikin begitu. Tuhan bilang, kalau ada orang merendahkan orang lain, jangan cuma Israel. Orang merendahkan orang lain, hukumannya apa? Aor. Jelek itu. Evil tongue itu. Nah bagaimana kalau kita lebih biasain kebiasaan-kebiasaan yang kudus? Bagaimana kebiasaan yang kudus dalam hal ini? Muji orang lain. Sekarang kita muji aja malu. Sekarang kita muji, kita takut. Kita takut dibilang gini, kan gue kalau muji dia dibilang gue sok akrab lagi. Dikira menjilat lagi. Iya, SDSB. So kan SKSD. SDSB lain lagi ya kan. Beda. SKSD. So kenal, so dekat kan gitu. Kenapa budaya kita jadi begitu? Kenapa sekarang gak ada ruangan lagi untuk kita muji orang? Kenapa sekarang kalau muji itu kaitannya adalah dengan memanfaatkan orang lain. Kita habis muji dia, kita mau porotin. Kenapa begitu? Kenapa kita jadi jauh banget dari budaya-budaya yang dulu dikenalin sama Yahudi? Kenapa kita jadi sibuk ngumpulin duitnya? Which is good, ya udah kumpulin deh duit deh. Tapi nilai-nilai Yahudinya kita gali nggak? Kita terapin dalam hidup nggak? Iya betul, kalau ada orang ngutukin Israel itu urusan Tuhan. Sekarang urusan kita apa? Jangan bikin sama dong, jangan rendah ke orang lain dong. Oke, seru, mantap. Jadi kita dapat insight yang beda dari konflik yang terjadi antara Israel dan Puji Palestina. Tuhan kalau itu yang Puji terjadi. Tuhan. Abis Bang, waktunya Bang. Ya, Tapi sebelum abis, Abang boleh ngasih summary. Saya bersimpati dengan apa yang terjadi di Palestina. Saya bersimpati untuk orang-orang Palestina yang memang dikabarkan sekarang ada di dalam posisi yang sulit. Tapi saya juga bersimpati untuk Yahudi, untuk orang-orang Yahudi, untuk bangsa Israel. Saya berharap bahwa konflik yang ada di sana bisa segera berakhir. Tapi sambil kita nunggu konflik itu berakhir, ada konflik lain yang terjadi dalam hidup kita. Konflik yang nantinya akan nentuin siapa kita di depan Tuhan. Apakah kita dianggap sebagai orang yang benar atau kita dianggap sebagai orang yang nggak dikenal. Konflik itu harus kita beresin hari ini. Apakah kita sudah jadi orang-orang yang adil? Apakah kita setia? Apakah kita rendah hati? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita? Perhatiin yang ini. Menarik sekali pembahasan hari ini mengenai konflik Palestina dan Israel. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan pembicaraan dari awal sampai akhirnya bisa kita pastikan bahwa sebelum kita bicara kita harus melakukan research atau penelitian. Sehingga apa yang kita bicarakan itu berdasarkan fakta, bukan hanya gosip begitu ya. Apalagi sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita harus membawa perdamaian. Dan itu kita harus mulai dari diri kita, benar ya Bang? Ya. Dan kita harus menjadi anak-anak Allah yang adil, karena Allah kita adil, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kalau Bapak Ibu sedikit emosi mengenai peristiwa Israel Palestina ini, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha adil, maha agung. Dan kita percaya Tuhan membuat keputusan yang lebih bijaksana daripada emosinya kita saat ini. Jadi kita harus lebih rendah hati, kita membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi di rumah kita.
Kita akan bertemu lagi di episode Make Sense yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.